Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini masih memberikan kita kesehatan dan keselamatan untuk bisa hadir di kegiatan sosialisasi Taiwan Experience Education Program (TEP) di National Kaohsiung Normal University. Yang saya hormati Ibu Ketua Office of International Affairs and Cooperation, Ibu Rafika Nalariski SSMA. Yang saya hormati di sini ada narasumber kita, board member juga di Office of International Affairs and Cooperation, Ibu Widya Yuliana SAGR MSc. Yang kita banggakan alumni TEP tahun ini ya, Yogi Pratama. Kemudian yang kita sayangi bersama-sama seluruh mahasiswa-mahasiswi yang sudah bergabung dalam kegiatan ini. Sebelum kita mulai acaranya, saya harap semuanya bisa membuka kameranya. Kemudian yang saya hormati mungkin ada Bapak Ibu perwakilan dari dekanat di fakultas yang hadir. Jika saya tidak salah melihat, baik. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang sosialisasi mengenai Taiwan Experience Education Program atau TEP di National Kaohsiung Normal University. Sebelum kita mulai, marilah kita mendengarkan kata sambutan oleh Ketua Office of International Affairs and Cooperation, Ibu Rafika Nalariski SSMA. Kepada Ibu Rafika, saya persilahkan dengan segala hormat. Oke, terima kasih Bu Kak Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya, Wida? Oke. Assalamualaikum ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada pagi yang berbahagia ini. Dan serta tak lupa selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Wida Akasa selaku moderator, Kak Wida, sorry nggak panggil Ibu ya, masih muda. Kak Wida selaku moderator, Kak Widya juga selaku narasumber, Yogi yang saya banggakan, yang merupakan alumni TEP, yang sudah berproses dari tahun lalu tapi baru pulang di tahun ini, serta adik-adik mahasiswa. Saya tak salah di sini ada perwakilan. Nah, saya hormati juga perwakilan Bapak Ibu perwakilan dari fakultas yang berhadir pada pagi hari ini. Nah, alhamdulillah program TEP ini merupakan program di tahun kedua yang kita ikuti. Nah, tahun kedua. Nah, TEP ini merupakan Taiwan Education Experience Program. Oke, nah di tahun lalu itu kita mengikuti program TEP ini itu dengan program yang berbeda dengan sosialisasi hari ini. Itu tahun lalu itu programnya magang di National Pingtung University Science and Technology. Nah, yang lolos itu dari tahun lalu ada 1 orang, itu Yogi dari Fakultas Pertanian. Dan kenapa cuma 1 orang? Karena memang program ini tahun lalu khususnya untuk mahasiswa pertanian saja. Berbeda dengan tahun ini yang bisa diikuti oleh berbagai macam mahasiswa dari beberapa fakultas yang berbeda. Oke. Nah, saya berharap tahun ini dengan program yang berbeda akan semakin banyak adik-adik mahasiswa yang ikut berpartisipasi, dan dengan demikian adik-adik itu dapat merasakan vibes yang berbeda ataupun atmosfer yang berbeda dari yang adik-adik dapatkan di Medan. Nah, mungkin nanti adik-adik bakal dapat pengalaman, oh kalau di Taiwan itu seperti ini, oh beda ya dengan kuliah di UMSU, atau beda kebudayaan dengan Indonesia dan lain sebagainya. Nah, tapi tetap saja adik-adik juga harus tetap tidak melupakan identitas adik-adik nantinya sebagai orang Indonesia yang
dapat menjunjung tinggi norma-norma kesopanan, dan saya berharap adik-adik nantinya di sana akan dapat memperkenalkan tentang Indonesia, terutama tentang Sumatera Utara. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Saya akhiri billahi hisab. Oke, dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya buka sosialisasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rafika atas sambutannya sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Baik, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti kita, yaitu materi sosialisasi yang akan dipandu oleh Ibu atau Kakak ya, Kakak Widya Yuliana SAG MSc. Kebetulan Kak Widya ini juga lulusan dari Taiwan, sehingga bisa sekalian sharing. Baik, kepada Kak Widya, saya persilahkan. Terima kasih Kak Wida atas pengenalan singkatnya. Baiklah, mungkin operator saya mau share screen ya. Apakah sudah kelihatan, Kak? Sudah, tapi belum full screen. Oke. Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat tetap berada dalam lindungan Allah, dan pada hari ini dapat berhadir secara virtual untuk mengikuti kegiatan sosialisasi TIP di National Kaohsiung Normal University. Yang saya hormati Ibu Director of OIC, Bu Rafika Nalariski SSMA, juga Kak Wida Akasa, SAGR MSC yang juga board member of OIC, dan juga perwakilan Bapak Ibu dosen yang mungkin berhadir membersamai kita pada pagi hari ini. Lalu juga alumni TIP di NPUST, Yogi Pratama, dan yang saya banggakan, teman-teman adik-adik mahasiswa-mahasiswi UNSU yang telah bergabung. Baiklah, perkenankanlah saya Widya di sini, salah satu pengurus di OIC. Hari ini ceritanya sih sekedar sharing informasi mengenai Taiwan Education Experience Program atau TEP, yang pada kali ini program ini diadakan di National Kaohsiung Normal University atau tepatnya di Kaohsiung, Taiwan. Nah, seperti yang di-mention oleh Ibu Direktur kita sebelumnya, bahwa di tahun lalu, dan keberangkatannya itu di tahun ini bulan 3, kalau saya tidak salah ingat, kita berhasil memberangkatkan 1 orang dari Fakultas Pertanian, yaitu Yogi Pratama, karena memang yang mendaftar hanya 1, dan alhamdulillahnya dari 1 orang yang mendaftar tersebut lulus pula gitu. Lalu sebenarnya pengantarnya ya, TIP ini merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah Taiwan, khususnya di Kementerian Pendidikan, yang berkolaborasi dengan berbagai banyak macam kampus atau universitas di Taiwan. Oke, next. Nah, jadi bagi teman-teman, Kak Widya, iya. slide-nya nggak gerak dari Oh, tadi nggak gerak. masih slide 1 ya. Ini udah gerak belum, Kak? Belum, coba di stop share dulu. Udah kelihatan ya, Kak? Kak Wida?
Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Ini yang lokasi ya Iya, sekarang? betul. Oke, terima kasih. Jadi bagi teman-teman mungkin ada sebagian udah familiar ya dengan Taiwan, atau mungkin teman-teman juga baru kali ini tahu tentang informasi TIP ini. Jadi kalau kita lihat dari lokasi kita di Indonesia ya, jika ditinjau dari peta, Taiwan ini merupakan di sebelah kanannya negara Cina. Jadi memang mungkin teman-teman udah ada mendengar isu-isu perdebatan sebenarnya Taiwan ini Cina atau bukan sih gitu. Nah, Taiwan ini merupakan beda ya dari Cina, tapi mereka masih tergabung di dalam ROC, Republic of China. Jadi sebelah kanan, jika kita bandingkan dengan lokasi kita di Indonesia, itu sebelah atas, dan jaraknya cukup jauh jika ditempuh dengan pesawat kurang lebih selama 5 jam. Oke, jika kita perbesar dari peta Taiwan ini, kita lihat di mana sih tadi National Kaohsiung Normal University. Jadi tepatnya namanya udah Kaohsiung ya. Kaohsiung itu merupakan salah satu kota yang besar dibandingkan kota yang lain di Taiwan. Jadi kalau misalnya ada nih penggemar badminton, pasti tahu dong Taipei. Taipei itu salah satu kota juga yang besar selain Kaohsiung. Kalau kita lihat di peta Taiwan, Taipei itu berada di sebelah atas. Tapi kalau Kaohsiung itu juga hampir di sebelah bawah. Jadi National Kaohsiung Normal University itu berada di kota Kaohsiung, dekat dengan Pingtung. Kemarin di tempat Yogi melangsungkan program TIP-nya. Tepatnya di National Pingtung University Science and Technology. Oke. Nah, untuk pengantarnya, saat ini NKNU, singkatannya dari National Kaohsiung Normal University, mengajak nih teman-teman dari berbagai kancah negara, berbagai dunia untuk mengikuti programnya dan mendukung program dari Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, dalam the 5+2 Industrial Transformation Plan. Dan apa sih itu 5+2 ini? Nah, ini meliputi Smart Machinery, Asia Silicon Valley, atau yang biasa familiar dengan biokonduktor, itu yang sangat terkenal di Taiwan. Terus meliputi Green Energy, Biomedicine, terus National Defense, New Agriculture, dan yang terakhir itu Circular Economy. Dari dasar inilah kenapa pada hari ini nggak semua yang join di Zoom kita ini. Kita khususkan di 4 fakultas, yaitu FEB, FIKTI, FISIP, dan Pertanian. Karena relate dengan tujuan dari si NKNU ini mengadakan TIP. Kurang lebih begitu. Terus selanjutnya, nah ini merupakan flyer atau poster dari TIP NKNU. Dari sebelah sini bisa kita lihat summary atau ringkasannya. Kita ke sana tuh ngapain aja sih kegiatannya? Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, internship atau magang yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh semua mahasiswa-mahasiswa di Indonesia terkait dengan keselarasan dengan program pemerintah kita, yaitu MBKM. Mereka Belajar Kampus Merdeka. Terus yang kedua, Smart Campus Digitalization, Smart Education Technology in EMI, atau singkat dari English as Medium Instruction, atau Bilingual Event. Artinya itu semua kegiatannya berlangsung dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman jangan langsung takut ya kalau misalnya ini di Taiwan, apakah menggunakan bahasa Mandarin? Nah, enggak, ini menggunakan bahasa Inggris. Terus yang terakhir adalah Aboriginal Science and Technology Literacy Activities and Exchange. Intinya apa di sini? Yaitu pertukaran budaya. Terus requirement apa sih persyaratan yang siapa aja sih yang boleh mengikuti program ini gitu kan? Yang pertama yang sudah berusia 18 tahun ke atas, terus dia native speaking student, itu maksudnya bukan berasal dari Taiwan sendiri. Terus yang ketiga, aktif, memiliki antusiasme yang tinggi, terus bertanggung jawab, dan berasal dari mahasiswa sarjana ataupun magister atau S2 yang sedang kuliah. Dan yang terakhir, kita harus melampirkan surat rekomendasi
reference ini semacam CV. CV itu kita tuh selama jadi mahasiswa udah ngapain aja sih, misalnya jadi ketua himpunan mahasiswa atau yang lain begitu. Lalu institute approval atau surat rekomendasi dari universitas. Terus selanjutnya kita berpindah ke sebelah kanan, panel sebelah kanan. NCKU menawarkan yang pertama mereka akan mengarrange homestay atau tempat tinggal kita. Terus kita juga mendapatkan kesempatan bertukar bahasa dengan local student, itu maksudnya mahasiswa juga yang dari Taiwan atau lokal yang selama 4-6 jam per minggu. Dan yang terakhir itu adalah kita bisa mendapatkan kesempatan kursus Mandarin yang apabila teman-teman yang mau join ini misalnya udah ada gambaran pengen melanjutkan studi ke luar negeri, khususnya ke Taiwan ataupun ke Cina. Nah, ini merupakan kesempatan yang besar karena kita dapat mendapatkan kursus Mandarin. Nah, yang menjadi spesial nih dibandingkan dengan program magang-magang yang lain, khususnya ke luar negeri dan dibanding kampus yang lain, itu adalah di program ini kita mendapatkan biaya atau bisa disebut beasiswa sebesar 15.000 NTD, New Taiwan Dollar, atau per bulan. Dan kalau misalnya kita konversikan ke dalam rupiah, itu jumlahnya sebesar 7,5 juta per bulan untuk membiayai semua kayak akomodasi, terus uang makan, jajan-jajan dan yang lain. Terus untuk periodenya selama di sana kita itu 1-6 bulan. Nah, ini fleksibel, tergantung dengan nanti ketika kita misalnya dinyatakan lulus, mereka akan kasih tahu berapa sih sebenarnya, berapa lama sih kita berada di sana gitu. Dan yang terakhir itu application period atau kapan sih deadline-nya, yaitu sekarang sampai dengan bulan 11 tanggal 15. Jadi 15 November 2023. Nah, jika kita hitung, kita masih punya kesempatan sekitar 1 bulan 3 minggu, kalau tidak salah. Oke. Next. Nah, ini saya copy dari flyernya, gitu tadi sudah saya mention ya kan, beasiswa sebesar 7,5 juta rupiah untuk menanggulangi seperti akomodasi, terus asuransi kesehatan, dan membiayai biaya makan kita selama di sana. Terus yang kedua, pertukaran bahasa atau kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan local student. Ini BADIS ini maksudnya yang berada di SD ataupun SMP, atau bahkan dia sebelum SD itu TK ya. Nah, itu selama 4-6 jam per minggu. Terus mereka juga akan mengarrange tempat tinggal kita, dan yang terakhir adalah kursus Mandarin. Next. Nah, apa sih persyaratan yang harus kita lengkapi? Seperti yang saya mention sebelumnya juga, yang pertama foto. Ini sebelumnya belum saya sebutkan kayaknya. Nah, sebelumnya belum saya sebutkan. Yang pertama adalah foto. Terus yang kedua adalah photocopy of the diploma or certificate of enrollment. Nah, muncul pertanyaan, jadi gimana nih kalau misalnya kita sekarang tuh masih semester misalnya 3, 4, 5, 6. Nah, itu diganti dengan surat keterangan aktif kuliah yang nanti dalam pengurusannya bisa juga dibantu oleh OIC. Terus yang ketiga, fotokopi transkrip akademik. Nah, itu juga nanti dalam bahasa Inggris. Nanti teman-teman yang tertarik atau berminat mengikuti program ini, kita akan juga bantu menguruskannya. Terus yang keempat, letter recommendation, surat rekomendasi dari universitas. Nah, ini juga nanti kita juga, pokoknya semua yang berkas-berkas yang dipersyaratkan, OIC akan membantu. Itulah kenapa sebenarnya teman-teman bisa aja join program ini secara mandiri, tapi kita kan di UMSU ada nih OIC gitu. Jadi untuk gunanya itu untuk membantu teman-teman outbound atau melakukan magang ke luar negeri. Terus yang kelima ada study plan. Study plan ini adalah study belajar plan, rencana. Jadi rencana belajar. Jadi selama misalnya nih teman-teman nanti lulus di
program ini mau ngapain aja sih di sana. Jadi kita harus mengarrange jadwal-jadwal kita. Itu juga harus dilampirkan. Yang keenam yaitu CV atau reference, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah satu video singkat untuk memperkenalkan diri kalian yang berdurasi 3 menit. Nah, dari tujuh persyaratan ini, mungkin teman-teman bertanya juga ya, kenapa sih kok nggak ada TOEFL di sini? Nah, ini uniknya, mereka tidak mensyaratkan berapa TOEFL yang harus dilengkapi untuk mengikuti program ini. Namun, mereka mensyaratkan satu video perkenalan singkat. Nah, bukan berarti teman-teman yang ikut itu nggak tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris sama sekali. Minimal untuk mengikuti program ini kalian bisa mengerti apa yang dibilang orang dalam bahasa Inggris dan bisa juga mengungkapkan apa sih yang kita ingin sampaikan ke mereka. Mungkin nanti di situ akan lebih dimotivasi oleh teman kita Yogi. Selama di sana dia akan bercerita gimana kegiatannya. Oke, next. Oh ya, ini ya deadline tadi 15 November. Oke, jadi timeline persiapan berkas kita ini, nah ini adalah range tanggal-tanggal yang di-arrange oleh OIC sendiri. Jadi pada hari ini 22 September yaitu sosialisasi, minggu depan kita juga harus mendapatkan siapa aja ini yang tertarik dan mau kita bantu untuk mengurus berkas-berkas tersebut. Dan di tanggal 13 Oktober itu deadline persiapan berkas, artinya semua berkas sudah harus selesai, dan tanggal 10 November itu udah deadline kita untuk submit berkas. Jadi sebelum tanggal 15 kita udah selesai. Oke. Oke, kalau sekian dari saya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanya di sesi Q&A. Saya kembalikan ke Kak Mida. Baik, terima kasih Kak Widya atas penjelasannya. Mungkin sebelum lanjut tadi mungkin saya mau ikut meluruskan juga ya Kak Widya. Untuk deadline-nya itu kan tanggal 15 November, tapi ada baiknya mungkin kalau mengumpul berkas dan mengurus dokumen yang diperlukan kalau bersama dengan OIC lebih baik 10 hari lebih cepat ya Kak Widya ya. Sebelum deadline yang dibuat oleh TIP sendiri. Agar kalau ada hal-hal yang terkait dokumen tidak mepet waktunya kalau diperlukan perpanjangan dan edit segala macam. Oke. Sebelum kita lanjut ini di sini sudah ada alumni dari TIP. Hai Bang Yogi. Halo Yogi. Halo Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tadi mungkin sudah mendengarkan materi dari Kak Widya mengenai syarat sekaligus bagaimana tahapan yang harus kalian lakukan sebelum join di kegiatan yang sangat seru ini ya. Namanya juga ada Taiwan Experience. Berarti yang dikejar adalah experience-nya atau pengalamannya. Nah, untuk itu kita mendengarkan pengalaman langsung nih dari Bang Yogi. Kepada Yogi, saya persilakan untuk sharing session. Baik, terima kasih Kak. Izin share ya Kak. Ya, silakan Yogi. Ini nanti teman-teman yang join Zoom ini boleh tanyakan ya nanti apa-apa yang di-sharing oleh Kak Widya maupun Yogi untuk ditanyakan. Bentar Kak. Aduh. Bentar Kak.
It's okay, Yogi. Take your time. Kalau 27 jam 2 27 itu hari apa? Kak, apakah PPT terlihat nggak jelas, Kak? Sudah terlihat. Oke, baik, terima kasih, Kak. Terima kasih atas kesempatannya pada Kak Wida Kasa telah memberikan kesempatan. Yang terhormat Ketua OIC Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Rafika Rizky SOS MA, dan Ibu PIC dari program TIP yaitu Kak Widya Yuliana. Jadi teman-teman di sini saya hanya sebagai untuk memberikan seri session aja terhadap pengalaman saya selama mengikuti TIP. Jadi sebelum saya memberitahu dan memberikan sharing session yang lebih lengkap, di sini saya ingin memberikan suatu motivasi atau quotes yang pernah saya baca dari seorang Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa orang berilmu dan beradab tidak akan diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan hiduplah asing di negara orang. Jadi dari kata-kata ini saya bisa belajar bahwa untuk kita itu harus merantau ke negara orang supaya kita bisa tahu di mana letak zona nyaman kita dan apa yang bisa menjadi challenge diri kita supaya kita bisa memberikan suatu pengalaman yang lebih berharga lagi dalam hidup kita gitu. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Yogi Pratama dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saat ini saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian angkatan tahun 2020. Baik teman-teman, selama berkuliah saya aktif dalam beberapa ikut perlombaan yang ada di kalangan universitas, yaitu mahasiswa tersendiri. Dan puncaknya, pada tahun lalu, saya itu diberi kesempatan untuk mengikuti Taiwan Experience Education Program atau TEP di Taiwan, yang mana kampus TEP MPUST tersendiri itu adalah satu kampus yang memberikan fokus di bidang agriculture, forestry, and animal science. Jadi ini sangat cocok sekali untuk yang tahun lalu itu di anak pertanian gitu teman-teman. Sedikit kilas balik dari tahun lalu tersendiri teman-teman. Jadi program MPUST atau TIP di MPUST itu dianya berlokasi di MPUST dengan sponsornya itu adalah Kementerian Pendidikan Taiwan. Tahun lalu itu durasi program cuma 3 bulan teman-teman. Jadi tahun ini tuh lumayan banyak ya 6 bulan. Jadi kalian bisa mengeksplor Taiwan lebih banyak dan juga bertukar budaya lebih banyak lagi di sana gitu teman-teman. Dan sama juga untuk program subsidinya itu 15.000 per bulannya. Dan tahun lalu itu 14 orang teman-teman kuotanya. Jadi ya dari begitu banyak pendaftar yang tahun lalu itu dari seluruh Asia, yang diterima itu hanya 14 orang. Dan jika kita berusaha itu tidak mungkin teman-teman. Seperti saya sendiri kan, yang tahun lalu itu kurang lebih ada ratusan gitu mahasiswa yang ada di seluruh Asia, dan alhamdulillah saya bisa keterima dari ratusan tersebut yang termasuk di dalam 14 orang tersebut. Dan tahun lalu juga hampir sama persyaratannya itu kayak study plan, transkrip nilai, surat rekomendasi. Tapi tahun lalu itu ada TOEFL teman-teman. Tahun sekarang ini tidak ada dan sangat diuntungkan sekali tidak ada TOEFL, paspor dan ijazah. Mungkin untuk isi-isi bagaimana study plan, transkrip nilai nanti akan kita bahas di setelah slide-slide berikut ini. Tahun lalu itu ada beberapa topik, ada tentang tanaman buah-buahan, ada degradasi biomass oleh enzim, dan juga vaksin, yang mana ini dia sesuai dengan agriculture, forestry, dan juga animal science. Dan yang saya pilih itu yang ini teman-teman, dari Department of Forestry, yang itu melakukan eksplorasi sumber daya hayati untuk mengurangi emisi karbon, di mana memang fokus saya di agriculture itu tentang bakteri yang ada dalam tanah untuk mengurangi emisi karbon yang ada di udara. Dan ini yang saya rasa cocok untuk diri saya karena sudah berpengalaman gitu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersendiri untuk melakukan eksplorasi terhadap jamur Endomycorrhiza gitu. Oke, kita akan bahas tentang pengalaman tahun lalu saya tentang study plan. Study plan itu bagaimana sih? Jadi yang mau ikutan mendaftarin teman-teman di program kali ini saya kasih tahu study plan saya untuk mendaftar yang tahun lalu, di mana study plan tersendiri itu adalah ringkasan singkat tentang diri kita, tentang plan kita ke negara tersebut atau mengikuti program tersebut itu untuk apa dan mengapa gitu. Jadi study plan itu dibuka dengan introduce dulu tentang diri kita tersendiri, kita itu siapa, lahir di mana, dan dari universitas apa.
Setelah itu kita paparkan di dalam study plan itu, misalnya kita selama berkuliah sudah menjadi ini, telah menjadi asisten laboratorium di mikrobiologi umum, dan itu harus sesuai dengan topik yang kita pilih teman-teman, supaya memang nanti reviewer yang akan mencari kita atau mencari kandidatnya itu tertarik karena memang kita memilih sesuai dengan jurusan atau topik yang kita pilih gitu. Dan terakhir kita kasih juga di situ ada seperti alasan kita mengambil topik tersebut itu karena apa. Seperti saya itu karena fokus saya di bidang mikrobiologi, maka saya mengambil tentang yang di forestry tentang mikrobiologi juga, sehingga itu akan sejalan dengan yang akan kita jalankan di Taiwan nanti. Dan terakhir, jangan lupa untuk memberikan kata-kata seperti kita senang dengan program tersebut dan kita berharap supaya bisa melanjutkan program ke Taiwan. Karena apa? Karena secara garis besar teman-teman, TIP tersendiri itu adalah ajang untuk menarik mahasiswa luar supaya mau berkuliah di Taiwan. Jadi kalau kita sudah memberikan alasan kita untuk lanjut studi di Taiwan, maka itu akan menjadi poin plus nantinya gitu. Selanjutnya itu ada transkrip akademik yang bisa kita dapatkan dari Biro Akademik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tetapi harus sudah ditranslitkan ke bahasa Inggris terlebih dahulu. Baru ada letter of recommendation, di mana letter of recommendation ini tersendiri itu kita dapatkan dari PhD ataupun profesor yang ada di fakultas kita, di mana profesor tersebut merekomendasi kita untuk mengikuti program tersebut dikarenakan apa gitu. Jadi saya memilih Profesor Ibunda Bunga Raya Ketaren karena kebetulan pada waktu itu saya sebagai asisten di mata kuliah ibu tersebut. Jadi Ibu Bunga Raya Ketaren itu memberikan rekomendasi terhadap saya ke profesor yang ada di Taiwan untuk bisa bergabung di program mereka karena memang sangat sejalan dengan bidang saya di sini. Dan yang terakhir itu statement letter, di mana statement letter itu tersendiri bisa kita dapatkan dari fakultas kita, di mana itu penjelasannya bisa dilihat seperti nama kita berkuliah di mana, dan itu rekomendasi dari fakultas untuk ke Taiwan di sana. Dan setelah seleksi beberapa minggu lamanya teman-teman, akhirnya di akhir bulan Desember, di tengah-tengah bulan Desember saya mendapatkan letter of assessment di mana isinya itu sebagai di mana isinya itu dia memberitahu kita bahwa saya itu diterima di program tersebut, dan ini sangat luar biasa sekali karena memang kalau bila jujur sih kami sama OIC pertamanya itu memang sudah tidak yakin karena memang kebetulan TOEFL saya itu tidak terlalu tinggi teman-teman, dan yang mendaftar itu dari seluruh Asia gitu, dari ratusan orang pendaftar, dan yang diterima di forestry itu sendiri itu hanya 2 orang, dan alhamdulillah mungkin memang takdir saya dan memang usaha yang kita laksanakan itu akhirnya saya diterima di Department of Forestry sebanyak 2 orang, dan itu teman saya satu lagi itu dari Thailand. Oke, mungkin untuk yang selama di kegiatan di kampus pertama kali kita datang itu teman-teman, itu disambut oleh perwakilan dari kampus, yaitu sama seperti di UMSU ada OIC, di sana juga ada, saya lupa namanya apa. Jadi di sana itu kita diberikan pembekalan terlebih dahulu tentang kehidupan yang ada di Taiwan, apa saja yang boleh dilakukan, dan bagaimana cara melakukan akademi yang ada di sana gitu teman-teman. Jadi fun fact-nya itu di Taiwan itu ya culture-nya sangat berbeda dengan Indonesia. Jadi jika kita udah ke Taiwan, ya udah kita di sana itu ya bawa dari diri kita sebagai orang Indonesia, dan kita tidak pula menyalahi adat dan istiadat mereka yang ada di sana. Kita tetap menerima itu. Tetapi jujur saja kalau pertama kali ke sana akan mendapatkan culture shock karena memang kebetulan di Taiwan itu sangat sulit sekali mendapatkan masjid orang Muslim ataupun makanan-makanan halal di sana itu sangat minim sekali. Jadi kita hanya bisa pandai-pandai diri untuk memilih makanan yang bisa kita makan dan ingat waktu karena tidak ada azan di sana teman-teman. Dan ini teman-teman TIP saya dari seluruh Asia, ada yang dari Vietnam, Malaysia, dari Thailand, dan juga yang ada dari Kamboja juga teman-teman. Dari Indonesia kebetulan kami ada 6 orang yang diterima di sana. Nah, ini foto bersama dengan Dr. Yu Tingwu, di mana Dr. Yu Tingwu itu profesor saya selama di Taiwan, di Department of Forestry, dan rekan kerja saya yang ada di lab yaitu ada si Sai dan juga Ploy dari Thailand, dua-duanya itu dari Thailand, dan selama 3 bulan kami dibimbing oleh Dr. Yu Tingwu di lab forestry.
Dan ini member lab saya, lainnya nih semuanya nih dari orang lokal gitu, dari Taiwan teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, kita bisa beda sendiri, bedakan karena kita sini nampak Asianya, mereka ya beda gitu kan, sipit-sipit semuanya. Tambah lagi teman-teman, tiba di sana itu mau sejago apapun kita bahasa Inggris, pasti pertama kali datang ke sana kita akan kebingungan teman-teman. Karena aksen mereka tuh kayak mana ya, unik dan memang kita wajib beradaptasi dengan aksen bahasa Inggris orang Taiwan gitu. Karena memang agak berbeda dengan yang sering kita dengar. Dan selama di sana juga selama 2 bulan saya mendapatkan pelatihan bahasa Mandarin dikarenakan teman-teman kita bisa menggunakan bahasa Inggris itu hanya di lingkup pekerjaan magang kita saja atau di laboratorium. Selepasnya ketika kita selesai dari program tersebut, ketika di luar kita membeli makanan, berinteraksi dengan warga lokal dan juga mahasiswa S1 atau bachelor yang ada di sana, itu kita harus menggunakan bahasa Mandarin karena mereka semua jarang yang bisa bahasa Inggris. Sekalinya bisa pun itu hanya sedikit-sedikit dan kita wajib bisa setidaknya kata-kata dasar untuk bisa membeli sesuatu atau bertanya sesuatu dengan menggunakan bahasa Mandarin gitu. Ini ketika di Departemen Forest ya seperti biasa karena forestry ya magang saya di tengah-tengah hutan gitu tentang tanah-tanah yang ada di hutan. Dan ini foto saya bersama dengan rekan-rekan dari PPI Taiwan MPOST. Jadi teman-teman, misalnya nanti udah mendaftar dan takut tidak tahu mau kemana gitu di Taiwan dan kita takut kan tidak ada keluarga, jangan takut karena PPI Taiwan itu sangat humble sekali teman-teman. Bahkan ketika saya belum sampai ke Taiwan pun mereka duluan yang mengechat saya. Saya tidak tahu sebetulnya mereka dapat nomor saya dari mana, tapi mereka sudah mengabari terlebih dahulu gitu. Jadi kita sudah sampai di sana, nanti mereka akan mengajak kita jalan-jalan tentang bagaimana sih culture yang ada di Taiwan dan lain-lainnya itu di Taiwan. Mereka yang mengajarkan kita. Jadi mereka menjadi keluarga baru kita selama ada di Taiwan. Dan jika ada masalah di Taiwan, mereka tidak akan sungkan-sungkan untuk membantu kita gitu. Dan selama di sana kita tidak hanya fokus di akademik saja. Kita akan juga mendapatkan liburan-liburan yang mana uang 15.000 tadi itu sangat banyak sekali teman-teman. Jangan pernah berpikir itu sangat sedikit. Bahkan dengan 15.000 itu kita bisa hidup dengan mewah dan bisa berjalan-jalan selama 1 bulan di sana teman-teman. Ini foto ketika saya holiday karena kebetulan kalau di Taiwan tersendiri itu masa kuliah hanya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kita bisa libur dan itu bisa kita manfaatkan untuk berlibur mengeksplor lebih jauh bagaimana Taiwan gitu. Dan ini foto ketika kita bersama dengan orang-orang di sana itu. Teman-teman saya yang ada di seluruh Asia tadi dari Taiwan Experience Education Program dan ini ketika kita mengeksplor lebih jauh dari Taiwan sendiri. Kita akan mengetahui alam-alam di sana dan juga culture budaya yang ada di sana jauh lagi nantinya. Dan ini hari terakhir ketika kita presentasi tentang penelitian kita. You did a great job, really. I remember last time you present the publication. You actually present very good. Yeah. Jadi kita di program itu setiap minggu akan melaksanakan namanya presentasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang kita awal bahasa Inggris kita tidak terlalu lancar, insya Allah di akhir program akan semakin lancar karena setiap minggu akan kita latih dengan kosakata baru gitu. Karena kita akan disuruh untuk mempresentasikan apa saja yang sudah kita laksanakan selama 1 minggu di sana. Dan ini selama saya ke Taiwan ada beberapa negara transit yang sudah saya kunjungi, jadi saya abadikan dalam beberapa video, beberapa detik berikut ini. Kita bisa melihat bagaimana keindahan dunia gitu teman-teman. Jadi melalui program ini kita tidak hanya ke Taiwan saja, bahkan kita bisa mengunjungi beberapa negara transit gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan dari program ini bisa melalui sharing session atau di Q&A nanti.
Saya samping ini saya kasih tahu juga beberapa dokumentasi selama melaksanakan program di sana dengan teman-teman saya. Melalui program ini juga saya sudah mendapatkan banyak sekali ilmu yang bisa saya gunakan di Indonesia untuk mengikuti kompetisi yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah dengan mengikuti program ini saya sudah berapa kali mendapatkan penghargaan di Indonesia melalui karya tulis ilmiah saya. Coba saja dulu, usahakan, dan janganlah lupa untuk berdoa. Semoga tahun ini dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kalau bisa lebih banyak lagi yang lulus PTIP, lebih dari saya kemarin. Saya harap begitu. Nah, kalau boleh jujur pun saya mau lagi untuk ikut join, tetapi kayaknya sudah tidak bisa gitu kan. Itu saja saya tutup. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat inspiratif ya Yogi. Yogi ini kalau lagi presentasi seperti ini buat saya pun jadi mau kuliah lagi nih. Karena saya Kak Widya itu dari kampus yang sama dulu di Taiwan. Jadi rasanya kalau lihat cuplikan singkat tentang Taiwan jadi pengen balik lagi. Tapi kalau mau diulang mungkin upgrade ya, Bu. Nggak ngambil S2 lagi, ngambil S3 gitu ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, itu tadi cuplikan dari Yogi yang sangat inspiratif, sangat buat ini ya, jadi ikutan pengen gitu ya untuk mengikuti program, karena dibilang susah ya tidak semua hal yang susah dijalani, dibilang mudah juga tidak. Tetap ada seriusnya ya Yogi ketika melaksanakan penelitian dan lain-lain. Mungkin nanti teman-teman yang mau diskusi, ini sekarang kita sesi diskusi, silahkan saya persilahkan kepada teman-teman yang mau nanya pemberkasan, kemudian kehidupan di sana dan lain-lain. Silahkan, boleh raise hand atau di chat di kolom komentar boleh. Oke, silahkan. Ada Andreansyah ini mau bertanya, Andre? Atau yang lain? Gimana? Ada yang berkeinginan ini ke Taiwan? Ini peluangnya sangat baik ya, tidak bisa dilakukan berkali-kali karena apa ya, internship ini kan batasannya mahasiswa S1 ya Kak Widya ya. Jadi kalau dia udah lulus S1, programnya beda lagi, nggak bisa sama seperti program di TIP. Oke, silahkan yang lain yang ingin bertanya. Ini ada sekitar 35 orang ya di luar OIC dan Yogi di sini. Kira-kira siapa tahu rezekinya tahun ini bareng-bareng rame-rame ya Yogi ke sana. Teman-teman yang lain. Ayo. Ada? Ayo adik-adik yang mau bertanya atau mungkin Boleh udah siap di chat berkasnya. ya, atau tentang pemberkasan dan persiapan atau kehidupan di sana. Boleh bertanya langsung atau di kolom chat. Nanti saya bantu untuk dibacakan. Silahkan. Mungkin ada yang khawatir, belum pernah tes TOEFL, atau belum punya paspor misalnya ya. Yogi dulu sangat tidak punya berkas apapun ya Yogi. Persiapannya hanya beberapa minggu atau beberapa bulan paling ya. Ada 3 minggu untuk nyiapin paspor. Nah, hanya 3 minggu. Kalian masih punya beberapa waktu lebih panjang dari Yogi, mungkin dari sekarang persiapannya. Oke, silahkan. Oke, ini ada yang bertanya dari kolom chat. Kalau saya tanya, ini ada dari Rido, mungkin ini untuk Kak Widya dulu kali ya. Rido izin bertanya Kak, kalau tidak punya paspor itu kita urus sendiri apa dibantu urus Kak? Mungkin Kak Widya dulu yang menjawab, silakan Kak. Oke, kalau untuk paspor kita tahu ya kalau misalnya mengurus paspor itu sekarang udah melalui
aplikasi ya Kak Wida ya, pendaftarnya untuk mendapatkan nomor antrian. Nah, itu langkah awal yang kita ambil yaitu melihat dulu apakah kapan tersedianya bulan ini. Kalau bisa memang kalau adik-adik semua berminat, kita urus berkasnya dulu, dan jika kita lihat dari persyaratan tadi dari NKNU itu tidak mensyaratkan paspor. Artinya kalau yang kita baca ya, mungkin mereka akan menyeleksi terlebih dahulu, dan jika di janji terima atau lulus dalam program ini mungkin baru akan diumumkan dan kepastian untuk berangkatnya. Jadi jangan dulu khawatir mengenai paspor, tapi kalau pertanyaannya tadi bisa dibantu, bisa. Kita akan mengarahkan gimana step untuk mengurus paspor tersebut. Oke. Iya, kalau soal dokumen, berkas dan lain jangan khawatir lah. UMSU Pak garda terdepan untuk membantu mahasiswanya untuk melengkapi berkas-berkasnya. Tapi dengan catatan kaliannya juga sungguh-sungguh mengurusnya dan bekerja sama dengan baik. Contoh Yogi saat itu dia komunikasinya baik ke kita, ke tim OIC, ke Kak Widya dan lain-lain, sehingga berkasnya H-1 pun bahkan lewat pun bisa diurus, disubmit, kita minta tolong ke pihak Taiwan dan lain-lain. Jadi asal komunikasinya baik, insya Allah kita bantu ya. Oke, jangan khawatir. Kemudian ada pertanyaan lagi, Nur Cahya dari pertanian juga. Bagaimana biaya untuk, apakah didanai full dari universitas atau bagaimana ya Kak? Nah ini mungkin nanti dijawab Kak Widya, ditambahi oleh Yogi nanti ya. Oke, silakan Kak Widya. Oke, untuk pembiayaan itu full di cover dari pemerintah Taiwan, khususnya dari NKNU atau kampusnya, yaitu tadi sebesar 7,5 juta rupiah. Nah, itu untuk mengcover semua kebutuhan kita selama mengikuti program. Nah, mungkin bisa dibilang kita kan ke sana, atau beasiswa itu diberikan selama kita berada di sana. Artinya ditransfer ya melalui rekening kita selama kita di sana. Nah, untuk persiapan sendiri itu ditanggung oleh kita. Kalau dari universitas mungkin akan memberikan bantuan uang saku ya, tapi tidak banyak, hanya untuk mensupport kita aja. Tapi yang jelas kita perlu modal, yaitu sekitar tiket ya, tiket pergi ke sana itu ditanggung oleh kita sendiri. Tapi jangan khawatir adik-adik semuanya, jumlah nominal yang diberikan dari kampus tadi yang di Taiwan itu cukup besar, 7,5 juta per bulannya. Nah, itu mungkin nanti didukung dari pengalaman sendiri oleh Yogi ya, apakah itu mengcover atau enggak. Gitu Kak, Ida. Oke. Sebelum saya tambahin, mungkin mau dengar dari Yogi dulu. Gimana Yogi persiapan pendanaan dan lain-lain sampai apakah bisa tercover atau tidak? Silakan Yogi. Oke, terima kasih Kak. Untuk pendanaan tersendiri itu selama mengikuti TIP kemarin itu memang dari awal kita biaya tersendiri dulu Kak. Cuman untuk pergi ke sana alhamdulillahnya ada saja gitu rezeki yang didapatkan selama kita niat gitu untuk ke sana. Bahkan kalau kita serius, kita bisa bicarakan terhadap pihak universitas atau pihak fakultas, mereka juga akan mensupport kita. Selagi itu memang kegiatan yang sangat baik sekali. Alhamdulillah ketika tahun lalu saya juga sudah sama Kak Widya berbincang kepada pihak fakultas, dan fakultas alhamdulillah memberikan pinjaman terlebih dahulu untuk saya berangkat ke sana. Dan sudah mendapatkan pinjaman tersebut selama 1 bulan saya di sana dapat 7.500.000, itu bisa mengcover semuanya untuk mengganti pinjaman tersebut teman-teman. Bahkan saya juga mendapatkan uang lebih yang selama di sana, dan dari universitas juga dapat uang saku. Jadi selama di sana itu ya kita tidak merasa kekurangan nih teman-teman, karena memang beasiswa yang diberikan sebanyak 15.000 NTD itu bisa kita gunakan, udah bisa kemana-mana. Jadi ya bisa kita untuk kegiatan akademik, bisa untuk holiday atau segala macam. Bahkan kita pulang pun bisa membawa uang saku lebih dari beasiswa tersebut teman-teman. Jadi nggak usah takut, selagi kita mau berusaha dan kita punya itikat baik dan kita mau memberikan komunikasi yang baik, insya Allah itu ada jalannya gitu untuk biaya tersendiri. Oke, terima kasih Yogi. Jadi kalau soal biaya jangan khawatir, nanti kita cari jalannya bersama-sama, tapi memang harus digarisbawahi bahwa yang dibiayai dari kampus di Taiwan adalah biaya hidupnya,
15.000 NTD atau setara 7,5 juta. Persiapan dan lain-lain kita danai sendiri, tapi bagaimana mendanai sendiri itu bisa kita komunikasikan bersama. Jadi gitu ya, kesimpulannya jangan khawatir untuk mencoba. Bahkan Yogi pulang-pulang udah ke Bali ya, Yogi pulang dari Taiwan langsung Bali, dia nggak mau pulang ke Medan. Karena saking uangnya masih banyak, ini harus diletakkan di mana kan gitu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan lanjutan ini ada dari Sahabudin Iqbal. Izin bertanya, apakah bisa mendaftar, apakah boleh dari Fakultas Teknik mendaftar program ini? Bagaimana Kak Widya? Silakan. Oke, untuk Fakultas Teknik ya. Jadi memang agak ini apa namanya kecolongan kita karena ternyata di 5+2 itu ada smart machinery. Dan saya rasa Fakultas Teknik itu relate dengan salah satu tujuan dari Presiden Taiwan tadi sendiri, Tsai Ing-wen, untuk menyelaraskan program 5+2-nya. Jadi yang dari Fakultas Teknik di Sahabudin Iqbal, kalau memang berminat kita coba. Kita kan nggak tahu tuh rezeki dari mana aja, jadi boleh dicoba. Dan sejujurnya memang mereka tidak mensyaratkan ya apa namanya fakultas yang bisa join bergabung ke dalam program internship magang ini dari fakultas apa aja. Cuman karena kita melihat tujuan mereka dan itu kan relate dengan kemungkinan besar lolos kita ke dalam program ini begitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Widya. Jadi benar ya, Sahabudin Iqbal, dari teknik sebenarnya boleh karena ada smart technology machine ya atau apa gitu berhubungan dengan mesin. Nah, itu boleh dari teknik. Jadi memang dari pihak kampus di Taiwan tidak membatasi untuk pendaftar itu dari jurusan apa. Cuman kenapa kami mengundang beberapa fakultas karena kalau bisa yang mengikuti program itu yang masih relate gitu agar bisa mengikuti internship ini di sana nggak bingung banget gitu ya. Walaupun menurut pengalaman Yogi itu kegiatan internshipnya di bidang bioteknologi kalau nggak salah ya, kemudian tapi di UMSU sendiri dia ambil teknologi hasil pertanian ya, THP. Jadi ya apa ya sangat-sangat berjuang di sana Yogi untuk menyelesaikan program internship-nya. Jadi gitu ya, minimal dia masih relate lah apa yang dikerjakan di sana dengan jurusan yang ada di UMSU. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Nazwa, berkas apa saja yang disiapkan selain paspor? Wah, Nazwa ini nggak join dari awal mungkin ini Kak, dia tadi kuliah atau lagi beraktivitas lainnya. Nanti mungkin untuk berkas itu materi tadi mungkin di-share ya Kak Widya ya. Boleh kita Materi share. nanti kita share ke pihak fakultas atau bisa langsung ke kontak ke OIC ya. Jangan bingung, nanti langsung di kontak. Kita akan share materi tadi, ada penjelasan sekaligus berkas apa yang mau disiapkan. Kalau fokus, langsung hubungi Kak Widya biar langsung fokus pemberkasan. Gitu ya Kak Widya? Boleh Kak. Saya Oke. mungkin lampirkan nomor handphone ya. Juga teman-teman tadi kan di-share tuh daftar ada jangan lupa mengisinya. Iya, di daftar hadir ada nomor handphone juga ya. Oh, atau Kak Widya boleh share nomor handphonenya untuk bisa dihubungi langsung oleh mahasiswa yang ingin fokus pemberkasan. Oke, kita lanjut ya. Izin bertanya Kak, tadi minimal S1 untuk tahun ini deadline-nya sampai bulan 11. Jadi kalau misalnya maba S1 yang belum ikut kegiatan apa-apa di perkuliahan itu gimana ya Kak? Nah, untuk syarat semester berarti ini Kak Widya. Boleh ditanggapi Kak? Oke, untuk syarat semester kita lihat dari semester 3 ke atas ya. 3, 4, 5, 6. Ya, 7 mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk maba, karena persyaratannya kan tadi mensyaratkan salah satunya dari transkrip ya. Sedangkan kalau mengasobalkan belum ada tuh, baru mulai. Jadi belum bisa. Tapi jangan berkecil hati karena program TIP ini sebenarnya terus berlangsung dari berbagai universitas di Taiwan. Jadi misalnya siapa tadi namanya ya Putri ya kalau nggak salah, Putri Aprilia itu tertarik dengan program TIP ini, nah kita akan terus infokan
program-program yang berkembang dari TIP, kapan selanjutnya dan di mana itu akan selalu kita sosialisasikan gitu. Jadi jangan lupa ikutin terus update kita ya di Instagram gitu. Putri, terima kasih. Oke, ya benar. Jadi OIC ini ada Instagramnya nih yang sering upload. Nah, UMSU Global Network jangan lupa di follow ya biar infonya nggak ketinggalan. Nah, Putri jangan berkecil hati ya, walaupun maba masih banyak program lain. Kita sarankan kamu untuk mencoba dunia kampus dulu di UMSU biar tahu asam garamnya, manisnya perkuliahan ya, biar nggak kaget banget nanti kalau misalnya keluar negeri. Nah, berhubungan dengan semester, ini ada Putri Nazwa Zuti juga menanyakan semester berapa yang boleh. Mungkin startnya dari semester 3 ya, Kak Widya ya? Betul, Kak. Dari semester 3. Oke, kita lanjut. Ini ada Disa. Apakah hanya jurusan pertanian yang boleh ikut program atau bisa jurusan lain? Nah, boleh deh Kak sekali lagi sampaikan jurusan apa saja yang kita rekomendasikan untuk join. Silakan Kak Widya. Oke, nah untuk jurusan yang kami rekomendasikan itu berasal dari 4 fakultas ya. Dari Fakultas FEB, FISIP, FIKTI, dan satu lagi Faperta. Iya, jadi lupa Faperta. Tapi ini tidak menutup peluang kesempatan untuk fakultas-fakultas lain yang memang dia memiliki niat yang kuat untuk bergabung mengikuti program ini gitu. Oke. Mungkin saya tambahin sedikit. Saya masih mendukung, mensupport juga teman-teman dari teknik untuk join. Nggak masalah karena kita di programnya pemerintah Taiwan itu masih ada program tentang smart machine, jadi bisa join di bagian sana. Jangan khawatir nanti dari keempat fakultas itu ya, tadi ada Faperta, ada Fikti, kemudian FEB, FISIP, dan yang terakhir saya bantu rekomen dari Fakultas Teknik untuk join. Silahkan, nanti kita bantu pemberkasan. Penilaian atau seleksi mutlak dari pihak Taiwan. Jadi kita dari OIC tidak membatasi kalian untuk join. Gitu mungkin ya Kak Widya? Iya, betul sekali Kak. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya, ada dari Al-Habi. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Kemarin kalau boleh tahu skor TOEFL Bang Yogi berapa? Nah, Yogi ditanya nih. Soalnya biar punya gambaran bahasa Inggrisnya harus sefasih apa. Kemudian program ini bukanya berapa tahun sekali ya Kak? Nanti Kak Widya menambahi ya. Oke, kepada Yogi, yuk spill berapa skor TOEFL-nya. Kalau yang ya silakan Yogi. Baik, terima kasih Kak. Jadi betulnya agak malu juga bilang TOEFL pertama kali, karena memang kebetulan sebelum berangkat ke Taiwan itu bahasa Inggris tidak terlalu lancar, cuman ya bisa di-spill. Kemarin itu TOEFL saya kebetulan 400-an, lupa berapa, 400 berapa, intinya 400. Dan itu selama di sana memang agak kesulitan untuk berbahasa Inggris, cuman alhamdulillah karena lingkungan kita itu mendukung untuk selalu belajar untuk untuk berbicara dengan bahasa Inggris terus menerus, alhamdulillahnya akan bisa bertambah terus gitu bahasa Inggris kita. Jadi TOEFL saya itu 460 nggak salah Kak. Oke. Jadi bisa dibayangkan perjuangan Yogi ya, semangatnya untuk belajar, tidak takut untuk apply, bahkan TOEFL-nya berapapun dia tetap apply, karena memang di program TIP ini tidak ada minimal TOEFL ya, kalau nggak salah ya Kak Widya, tidak ada, cuman kita akan bersaing sama negara lain juga. Jadi berkas, seleksi dan lain-lain itu mutlak dari pihak kampus gitu ya. Jadi jangan takut ya Al-Habi, fasih tidaknya bahasa Inggris itu dilihat dari kemauan kita untuk belajar dan berkomunikasi. Jadi so don't worry, just prepare yourself, collect your document and transfer all your document to OIC, and OIC will help you to join in this program. Oke, Kak Widya, kita masih ada kayaknya ya. Ini Anggi, saya bantu jawab aja soal berbahasa di sana gimana. Tadi mungkin Bang Yogi juga ada share kalau
kuliahnya full English, paling ketika teman-teman Taiwan lagi ngomong Taiwan dia hanya dengerin sambil mikirin nih artinya apa gitu kan, tapi untuk apa ya, transfer ilmu tetap pakai bahasa Inggris, tapi di sana dikasih free belajar bahasa Mandarin ya Yogi, free bahasa Iya, Kak. Mandarin supaya bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Oke, selanjutnya Salsa, Assalamualaikum. Terdapat seleksi interview dalam Plexian atau tidak, Kak? Dan selama di sana, apakah dalam penggunaan bahasa Inggris harus aktif atau pasif? Nah, ini berhubungan dengan seleksi, mungkin Kak Widya boleh dijawab. Oke, terkait seleksi yang kita dapatkan informasinya untuk TIP yang di NKNU ini, kita hanya mengisi berkas-berkas dan dikirimkan melalui link. Nanti saya share juga link pendaftarannya, itu tadi agak miss. Nah, untuk seleksi interview atau tidak, mereka tidak menyebutkan ada seleksi interview. Tapi kan di salah satu persyaratannya mereka mensyaratkan satu video singkat. Nah, mungkin dari situ bisa ketahuan ya, apa namanya, kemampuan berbahasa Inggris kita seperti apa, mungkin dari situ. Tapi untuk di dokumennya mereka tidak ada membilangkan seleksi interview, tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika nanti mungkin kita dinyatakan lanjut ke tahap selanjutnya dari berkas ada interview, itu masih tergantung oleh pihak kampus NKNU-nya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Widya. Mungkin ditambahin ya sama Yogi, pembuatan video ya, ada ya. Yogi Iya, melewati proses pembuatan video itu enggak? Yogi Kalau tidak kok. Yogi nggak ada. Iya. Nggak ada. Oh, Yogi belum. Yogi hanya seleksi berkas ya. Iya. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Ini dari Andreansyah. Dari Kesejahteraan Sosial, apakah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik bisa join, Kak? Nah, ini sepertinya udah berkali-kali ya. Iya, jadi kalau dari FISIP itu kita juga rekomendasi karena ada beberapa tema dalam internship ini tentang hubungan sosial ya, Kak Widya ya. Oke. Saya rasa sudah ya. Apakah masih ada lagi? Mungkin kalau misalnya masih ada lagi, nanti bisa langsung datang ke OIC ya Kak ya, atau menghubungi benar. nomor handphone, WA tadi juga udah saya lampirkan di kolom chat, dan juga teman-teman jangan lupa mengisi daftar hadir, karena kita pasti akan memfollow up lagi keberminatan teman-teman itu bagaimana. Oke. Mungkin kalau nggak ada lagi, mungkin sampai situ ya, Kak Widya ya. Yogi, harapannya mungkin sebelum saya tutup, Kak Widya atau Yogi mau menyampaikan motivasi terakhir. Kata-kata motivasi biasanya yang paling membangun nih. Mungkin dari Kak Widya dulu. Kak Widya, silakan Kak. Kalau dari saya apa ya? Nothing tulus gitu ya. Kalau kita nggak mencoba kan kita nggak tahu kemampuan kita seperti apa. Dan kalaupun kita mencoba dan ternyata hasilnya belum rezeki, belum berhasil, ya itu nothing tulus. Nggak ada yang sia-sia. Yang penting kita tahu kemampuan kita seperti apa, kita bangun mental kita, seberani apa sih gitu. Coba tanya dengan diri sendiri. Mulai start dari sini aja gitu. Nah, setelah ini kan masih banyak peluang-peluang kesempatan yang akan didapat. Kenapa kalau bisa dicoba, kenapa enggak? Gitu sih. Oke, itu dari Kak Widya. Selanjutnya dari Yogi nih. Yuk, Yogi, kasih motivasinya ke teman-teman nih, biar tahun ini rame ya yang join. Baik Kak, terima kasih. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin bergabung ke program TIP ini, jangan pernah takut. Bahkan yang memang jurusannya tidak relate dengan apa yang ditawarkan mereka, itu jangan mundur terlebih dahulu. Cuman dari sepengalaman saya dari TIP yang pertama, itu teman-teman yang mendaftar itu tidak semuanya relate dengan agriculture, forestry, ataupun animal science. Bahkan ada yang berasal dari ekonomi. Dan dia berhasil lulus di bagian pertanian berkelanjutan. Tetapi dengan lulusnya dia di pertanian berkelanjutan dan bidang ilmu dia berbeda, kita harus belajar lebih keras lagi untuk mengetahui lingkup tersebut. Seperti saya kemarin lulus di forestry, dan pertama kali saya sampai, saya tidak tahu sama sekali apa itu forestry, apa itu bakteri, dan apa itu tentang mycorrhiza. Dan yang saya tahu itu hanya tentang nutrisi bahan pangan dan lain-lainnya.
tetapi dengan kemampuan kita dan kemauan kita untuk terus mengeksplor diri kita dan men-challenge, itu bisa kita dapatkan selama di sana. Dan insya Allah, orang-orang di Taiwan itu sangat humble, teman-teman. Dan mereka itu tidak ada yang namanya perbedaan satu sama lain. Dan jika kita bertanya, mereka akan selalu memberikan apa yang mereka bisa bantu, akan mereka bantu gitu. Jadi jangan pernah takut, coba dulu, dan jika memang itu memang rezeki kita, insya Allah pasti kita akan mendapatkannya gitu. Begitu saja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Widya, Yogi. Yang penting kita mau berusaha, do your best, let Allah do the rest. Oke. Terima kasih semuanya, semoga sukses semuanya. Silahkan hubungi Kak Widya, silahkan datang ke OIC untuk fokus pemberkasan. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya. Terima kasih Kak Wida, terima kasih Yogi. Terima kasih semuanya, Teman-teman adik-adik semuanya, terima mahasiswa. kasih. Jangan lupa join ya. Saya izin live ya.